Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidul Ibrahim Valentino dari TI 4607 dengan nomor induk mahasiswa 12012220036. Saya di sini akan menjelaskan beberapa soal dari aplikasi integral. Baik, untuk soal nomor 1 itu diketahui pertama dengan di sini aplikasi integralnya dimiliki ada sekitar 8 soal pertanyaan dengan diketahui daerah S itu di mana dibatasi oleh kurva Y sama dengan X min 2 kuadrat dan dengan garis Y sama dengan 4. Baik. Di sini di soal nomor 1 itu ditanya adalah luas daerah S. Di mana luas daerah S ini sendiri dapat kita cari dengan cara kita pertama harus menggambarkan kurvanya terlebih dahulu. Di mana menggambarkan kurvanya itu seperti ini. Karena Y-nya dibatasi dengan 4, maka kita tulis di koordinat Y-nya itu adalah 4. Dan karena di sini adalah X min 2, berarti di koordinat X-nya itu adalah 2. Dan dibikin suatu kelengkungan di sini. Nah, setelah itu kita tarik garis seperti ini dan di sini kita letakkan suatu partisi di sini, di mana di sini adalah delta X-nya. Lalu kita menentukan batasan di sini, yaitu batas B dan A, di mana kita masukkan batas daerah Y-nya itu di mana Y sama dengan X min 2, kita faktorkan jadinya X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan garisnya itu adalah 4, dan kita dapatkan di sini menjadi X kuadrat min 4X sama dengan 0. Lalu kita keluarkan X-nya, jadi X min 4 sama dengan 0. Berarti kita dapat menentukan titik pemecahnya itu adalah X sama dengan 0, atau bisa juga X sama dengan 4. Seperti ini. Lalu kita bisa mencari delta A-nya, di mana delta A itu sendiri kurang lebih menjadi 4 min Fx dikali dengan delta X, di mana A-nya itu adalah integral dari kita mengetahui dari batas atas dan batas bawahnya itu dari titik pemecahnya. Jadi ini ada 0 dan 4, berarti kita masukkan batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 4, di mana kita masukkan rumusnya lagi 4 min F dikali X delta X. Lalu integral dari 0 sampai 4 kita masukkan Fx-nya itu apa? Fx-nya itu adalah dari ini X min 2 kuadrat, itu kita jabarkan menjadi X kuadrat plus 4X min 4 dx. Lalu kita cari integralnya, batasnya 0 sampai 4, kita sederhanakan menjadi min X kuadrat plus 4X dx. Lalu kita integralkan menjadi min 1/3 X kuadrat plus 2X X pangkat 3 plus 2X kuadrat dengan batasnya itu adalah 0 sampai 4. Akan didapatkan nilai A-nya itu sendiri adalah 64/3 plus 32 sama dengan 32/3 atau menjadi 10,67. Ini adalah luas daerah A-nya. Lalu kita ditanyakan soal nomor 2. Soal nomor 2 ini sendiri yang ditanya adalah volume benda putar terhadap sumbu Y. Volume benda putar terhadap sumbu Y. Volume benda putar terhadap sumbu Y, di mana kita harus menggambarkan gambarnya dulu. Seperti yang kita ketahui, volume benda putar terhadap sumbu Y itu adalah kita akan mencari keliling dari volume suatu tabung, tapi kita mencari dari selimut tabungnya saja, sehingga ketika kita gambarkan selimut tabung yang kita cari itu akan ketika kita jabarkan akan menjadi suatu persegi panjang ya, suatu persegi panjang seperti ini.
Dan kita tahu di sini adalah 2px dan ini adalah delta x-nya. Dan di sini adalah 4 min fx-nya. Baik. Kita di sini mencari volume benda putar terhadap sumbu Y. Jadi kita ketahui kita harus cari pertama di sini adalah delta V. Delta V itu di mana kita ketahui rumus dari volume balok di sini adalah panjang dikali lebar dikali tinggi, di mana volume baloknya kita masukkan panjangnya itu adalah 2px dikali lebarnya adalah delta x dan dikali tingginya adalah 4 min fx. Kita ketahui dari gambar ini adalah panjang, lebar dan tinggi. Lalu kita sederhanakan menjadi delta V itu kita ketahui adalah 2pi min x pangkat 3 plus 4x kuadrat dikali delta x. Lalu setelah kita dapat dari delta V-nya ini, kita bisa mengetahui V-nya. V-nya itu di mana kita ketahui adalah integral dari batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 4 dengan 2pi dikali delta V-nya itu adalah 2pi dikali dengan setelah yang disederhanakan yaitu 2pi dikali min x pangkat 3 plus 4x kuadrat dx menjadi 2pi-nya kita keluarkan di depan, jadi atas 0 dan atas 4 dengan min x pangkat 3 plus 4x kuadrat dx. Lalu kita integralkan menjadi 2pi, kita integralkan menjadi min 1/4 x pangkat 4 plus 4/3 x pangkat 3 dengan batas bawahnya 0 sampai dengan 4 sehingga didapatkan menjadi 42,67 pi. Ya, seperti itu di soal nomor 2. Lanjut di soal nomor 3. Kita lihat dulu soalnya apa. Volume benda putar terhadap garis X sama dengan min 2. Oke. Volume benda putar terhadap sumbu X sama dengan min 2. Oke, tadi di soal nomor 2 kita ditanya volume benda putar terhadap sumbu Y, dan di soal nomor 3 ini kita ditanya volume benda putar terhadap sumbu X sama dengan min 2, dimana sama seperti di soal nomor 2 tadi kita harus menggambarkan bentuknya dulu, yaitu volume dari selimut tabungnya ini, dimana ketika kita buka itu akan menjadi balok seperti ini ya. Ya, sama seperti soal nomor 2 tadi, dia memiliki panjang, lebar yang tinggi, dan dimana panjangnya ini adalah 2pi x plus 2 dengan lebarnya adalah delta x dengan tingginya masih sama 4 min fx. Baik, diketahui sama seperti di soal nomor 2 tadi, kita mencari delta V-nya, dimana delta V-nya itu adalah volume dari balok ini sendiri itu panjang dikali lebar dikali tinggi, dimana delta V-nya itu akan menjadi 2pi x plus 2 dikali min x pangkat min x kuadrat plus 4x dikali dengan delta x. Setelah itu kita cari dari volumenya ini sendiri, integral dari batas bawahnya adalah 0 sampai 4 masih sama dengan rumusnya itu kita masukkan dari delta V-nya ini sendiri, 2pi x plus 2 dikali dengan min x kuadrat plus 4x dikali delta x menjadi 2pi. Jadi 2pi-nya kita pindahkan ke depan, integral batas 0 sampai 4 min x kuadrat plus 2x kuadrat min x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 8x dx. Oke. Lalu setelah itu kita integralkan, akan didapatkan itu menjadi 2pi itu min 1/4 x pangkat 4 plus 2/3 x pangkat 3 plus 4x kuadrat dengan batasnya 0 sampai 4 akan dihitung. Ketika dihitung akan dihasilkan menjadi 85,33 pi. Baik, begitulah penjelasan soal nomor 3.
Baik, dilanjutkan di soal nomor 4 itu pertanyaannya adalah volume benda putar terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X, di mana kita seperti biasa kita harus menggambarkan grafiknya dulu seperti apa agar kita tahu gambar apa yang kita cari di sini. Setelah kita gambar ini akan didapatkan di gambarnya seperti ini. Masih sama dengan batas-batasnya seperti soal nomor 1 tadi. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah delta X. Nah, kita di mana langkah pertama yang harus kita cari langkah pertama yang harus kita cari adalah di mana delta V-nya itu adalah delta L dikali delta X. Nah, delta L sendiri adalah pi R kuadrat dikali delta X. Dan ketika disederhanakan akan mendapatkan rumus delta V-nya itu adalah pi F kuadrat X dikali delta X seperti ini. Lalu seperti biasa kita mencari volumenya di mana pi dikeluarkan, pi-nya kita keluarkan paling depan, batas bawahnya adalah 0 sampai 4, kita masukkan delta V-nya di mana min X kuadrat plus X pangkat 2 dx akan didapatkan jadi pi batas 0 sampai 4 X pangkat 4 min 8X pangkat 3 plus 16 X kuadrat dx. Lalu kita integralkan jadi 1/5 X pangkat 5 min 2X pangkat 4 plus 16/3 X pangkat 3 dengan batas bawahnya 0 sampai 4 dx plus C akan didapatkan menjadi hasilnya volumenya itu adalah 34,13 pi seperti itu. Lalu soal nomor 5 ditanya adalah volume benda putar terhadap garis Y sama dengan 4. Tadi kan yang pertama kita udah diketahui volume benda putar terhadap garis Y, dan di sini juga kita sama mencari volume benda putar terhadap garis Y, tapi diketahui Y-nya ini adalah 4. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tulis soalnya dulu. Oke, kita gambarkan seperti biasa dengan batas-batasnya seperti kita ketahui di awal, dan di sini kita bikin titik partisinya ya seperti biasa. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan volumenya. Volumenya ini dimana rumusnya itu adalah N batas bawahnya A sampai B dengan RB kuadrat min RK kuadrat dx. Oke, dimana kita ketahui N itu adalah pi dengan batas bawahnya adalah 0 plus atas 4, dimana RB-nya itu adalah 4 kuadrat min RK kuadrat X min 2 kuadrat dx. Oke. Tapi karena di sini adalah RK kuadratnya itu adalah kuadrat, terus di dalam rumusnya adalah kuadrat lagi. Jadi di sini RK-nya itu ada pangkatnya dikalikan 2 lagi menjadi 4. Jadi rumusnya itu yang kita dapat dari volume ini adalah pi batas bawahnya 0 sampai 4 dalam kurung 4 pangkat 2 min X min 2 pangkat 4 dx, dimana kita jabarkan di sini A sampai B 16 min X pangkat 4 plus 8 X pangkat 3 min 24 X kuadrat plus 32X min 16 dx. Lalu kita dapatkan di sini adalah pi batas bawahnya 0 sampai 4. Kita sederhanakan yang di atas ini yang kita dapatkan menjadi min X pangkat 4 plus 8X pangkat 3 min 24 X kuadrat plus 32X dx. Lalu dihasilkan menjadi pi batas
kita integralkan pi, terus kita integralkan menjadi min 1/5 x pangkat 5 plus 2x pangkat 4 min 8x pangkat 3 plus 16x kuadrat dengan batasnya 0 sampai 4 plus c, dimana didapatkan itu menjadi volumenya itu adalah 51,2 pi. Ya, ini di soal nomor 5. Lanjut di soal nomor 6. Kita lihat dulu soalnya. Volume irisan penampang yang berbentuk persegi yang tegak lurus dengan sumbu X. Baik, volume irisan penampang. Jadi di soal nomor 6 sampai 8 ini yang ditanya adalah volume irisan. Di mana volume irisan yang di nomor 6 ini yang ditanyakan adalah volume irisan penampang yang berbentuk persegi yang tegak lurus dengan sumbu X, di mana volumenya itu sendiri adalah batas bawahnya 0 sampai 4 dimasukkan dengan 4 min X min 2 diketahui dengan kurva dikuadratkan dx, itu menjadi setelah kita jabarkan atas 0 sampai 4 min X kuadrat plus 4X kuadrat dx, lalu kita jabarkan kembali menjadi X pangkat 4 min 8X pangkat 3 plus 16X kuadrat dx, lalu akan didapatkan menjadi 1/5 setelah diintegralkan jadi 1/5 X pangkat 5 min 2X pangkat 4 plus 16R3 X pangkat 3 dengan batasnya 0 sampai 4 setelah dimasukkan dengan batas atas dikurangi dengan batas bawah akan didapatkan hasilnya itu menjadi 34,13 di soal nomor 6. Lalu di soal nomor 7 yang ditanya adalah volume irisan penampang yang berbentuk setengah lingkaran tegak lurus dengan sumbu X. Yang di soal nomor 6 ini volume irisan penampang berbentuk persegi. Yang di soal nomor 7 irisan penampang yang berbentuk setengah lingkaran dengan tegak lurus dengan sumbu X, di mana rumusnya itu adalah volume batas 0 sampai 4 1/8 pi di dalam kurung 4 min X min 2 kuadrat dikuadratkan lagi dx, itu akan didapatkan 1/8 pi nya kita keluarkan 0 sampai 4 min X kuadrat plus 4X pangkat 2 dx. Lalu setelah kita jabarkan itu akan didapatkan 1/8 pi dengan batasnya 0 sampai 4 X pangkat 4 min 8X pangkat 3 plus 16X kuadrat dx, lalu menjadi 1/8 pi kita integralkan yang di dalam ini itu menjadi 1/5 X pangkat 5 min 2X pangkat 4 plus 16/3 X pangkat 3 dengan batasnya adalah 0 sampai 4, itu akan dihasilkan menjadi, ketika kita hasilkan kita kurangkan batas atas kurangi batas bawah, itu akan menjadi 4,27 pi. Oke. Soal terakhir di soal nomor 8. Soal nomor 8 itu sama seperti soal nomor 6 dan 7, ditanya adalah volume irisan, tetapi di sini volume irisan penampangnya itu adalah berbentuk segitiga sama sisi. Seperti yang kita ketahui, volume irisan penampang berbentuk segitiga sama sisi itu memiliki rumus seperti ini. Volume sama dengan batas bawahnya adalah 0 sampai 4 1/4 akar 3 dalam kurung 4 min X min 2 kuadrat dikuadratkan lagi dx, akan setelah dijabarkan menjadi, kita keluarkan yang 1/4 akar 3 nya di depan dan batas bawahnya 0 sampai 4 min X kuadrat plus 4X kuadrat dx, lalu didapatkan akan menjadi seperti ini, 1/4 akar 3 batas bawahnya 0 sampai 4 X pangkat 4 min 8X pangkat 3 plus 16X kuadrat dx. Setelah dijabarkan seperti ini, lalu setelah itu yang di dalamnya kita integralkan menjadi 1/4 akar 3, kita integralkan di dalamnya itu menjadi 1/5 X pangkat 5 min 2X pangkat 4 plus 16/3 X pangkat 3 dengan batasnya adalah 0 sampai 4. Lalu kita kurangkan batas atas dikurangi batas bawah. Setelah itu
akan didapatkan hasilnya adalah 14,78. Baik, seperti itu. Baik, segitu saja penjelasan saya tentang aplikasi integral ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.